Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damakania Rahab, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4, Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya dan teman-teman yang mendengar video ini akan membahas mengenai pengantar hadis tematik. Nah teman-teman, sebelumnya kita perlu bahas dulu nih mengenai pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu ada jadid, yaitu sesuatu yang baru, dan lawan katanya itu ada qadim, sesuatu yang lama. Kemudian ada qarib, yaitu dekat, lawan kata dari ba'id, yaitu jauh. Dan arti lainnya itu ada khabar, yaitu berita, sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu ada menurut ahli hadis. Hadis ini adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan menurut ahli usul, hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Selanjutnya ada dua prinsip metodologi memahami hadis. Yang pertama itu ada prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua itu prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Ada 4 metode hadis. Yang pertama itu ada metode maudhu'i, yang kedua ada metode tahlili, yang ketiga ada metode ijmali, dan yang keempat ada metode muqarron. Yang pertama kita akan bahas mengenai metode maudhu'i. Nah, pengertian maudhu'i ini secara terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Dengan demikian, dalam metode maudhu'i ini diperlukan usaha mencari hadis-hadis lain yang terkait. Semakin banyak hadis yang terkait ditemukan, maka peluang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penjelasan Rasul tentang suatu persoalan akan semakin tinggi. Metode maudhu'i ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama itu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Metode maudhu'i ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi pada sisi lain ini merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi. Yang kedua itu adanya pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Dalam hal ini para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kuli dari sejumlah hadis. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Selanjutnya, kekurangan metode ini adalah memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih mengandung berbagai permasalahan. Yang kedua itu ada membatasi pembahasan hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau hanya membahas sesuai dengan topiknya. Yang kedua, metode tahlili atau dikenal juga dengan analitis. Nah, secara terminologi, metode pemahaman hadis secara tahlili ini adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Ada beberapa ciri dari metode hadis tahlili ini, diantaranya adalah memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, menjelaskan munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan metode tahlili. Kelebihannya itu adalah ruang lingkup pembahasannya sangat luas, karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan seperti pembahasan makna kata, kalimat, sebab wujud hadis, serta munasabah hadis dengan hadis lainnya. Dan yang kedua itu memuat berbagai ide dan gagasan. Syarah dengan metode tahlili ini memberikan kesempatan yang luas kepada pensyarah untuk mencurahkan ide-ide dan gagasan dalam syarah hadis.
Selanjutnya, kekurangan metode tahlili yang pertama menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan hadis memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten. Kemudian yang kedua, melahirkan syarah yang subjektif. Konsekuensi logis dari metode tahlili adalah terbuka lebarnya faktor subjektivitas, karena metode ini tidak memberikan arahan ataupun batasan yang jelas supaya tidak terjerumus kepada pensyarahan yang keliru. Selanjutnya ada beberapa ciri dari metode ijmali. Yang pertama yaitu pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan. Kemudian yang kedua, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Tentunya metode ijmali ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya ialah pertama, praktis dan padat. Metode ini terasa lebih praktis dan singkat sehingga dengan mudah dapat diserap oleh para pembacanya. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Pensyarah langsung menjelaskan kata atau maksud dari hadis dengan tidak mengemukakan ide atau pendapatnya secara pribadi. Yang ketiga, bebas dari Israiliyat. Karena singkatnya penjelasan yang diberikan, metode ijmali ini relatif lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir mengenai metode mukaran atau komparatif. Metode mukaran ini memiliki pengertian secara terminologis adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama. Kemudian membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Adapun ciri-ciri dari metode mukaron ini, yang pertama, pensyarah menggunakan perbandingan analisis redaksional. Yang kedua, pensyarah menggunakan perbandingan penilaian perawi. Dan yang ketiga, pensyarah membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang membandingkan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari hadis mukaron. Kelebihannya yang pertama itu ada memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada pembaca. Dengan melakukan pensyarahan melalui metode ini akan terlihat bahwa suatu hadis dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, metode ini membimbing kita untuk selalu bersikap toleran kepada pendapat orang lain yang terkadang lebih jauh berbeda atau bahkan kontradiktif dari pendapat kita. Untuk kekurangan metode mukaron, yang pertama, metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas hingga sulit untuk menentukan pilihan. Kemudian yang kedua, metode mukaron ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab problema-problema sosial yang sedang tumbuh di tengah masyarakat. Oke teman-teman, pembahasan materi kita mengenai pengantar hadis tematik sudah selesai. Nah, selanjutnya ada kuis nih yang akan kita bahas sama-sama. Untuk kuis pertama, saya bacakan soalnya. Di bawah ini, manakah yang termasuk kelebihan dari metode hadis maudhu'i? Nah, yang pertama, ada memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada pembaca. Nah, yang ini salah ya teman-teman. Kemudian yang B, kita cek, memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam ini merupakan salah satu kelebihan dari metode hadis maudhu'i. Selanjutnya, kuis yang kedua, saya bacakan soalnya. Memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama. Hal ini merupakan makna sederhana dari metode hadis apa? Nah, kita coba yang A, itu jawabannya ada hadis maudhu'i. Nah, yang jawaban A ini ternyata salah. Kita selanjutnya, di B itu ada hadis ijmali. Jawaban ini juga salah. Berarti jawabannya ada di C, yaitu hadis mukaron. Jadi hadis mukaron ini adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk pembahasannya saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.